Thunderbolt 4 dan USB 4 serupa tapi tak sama, dan kalau sampai salah beli, ruginya bisa banyak banget, bre. Awalnya dulu Thunderbolt dan USB itu adalah dua port yang berbeda. Jadi Thunderbolt 1 sama 2 bentuknya hampir mirip seperti mini display port. Sedangkan USB zaman dulu yang kita kenal ya USB A. Jadi nggak mungkin kita salah colok. Beli Thunderbolt ya cuma bisa di Thunderbolt, beli USB ya udah cuma bisa dicolokin di USB aja. Kemudian di tahun 2014 USB-C muncul. Versi yang lebih sempurnanya dari USB konvensional katanya. Support speed yang lebih kencang, support display, power delivery, semuanya di satu port doang. Kemudian tahun 2015 muncullah Thunderbolt 3 yang ikut menggunakan port yang bentuknya sama seperti USB-C, tapi dengan teknologi yang lebih canggih katanya. Gimana detailnya akan kita bahas di kesempatan terpisah, karena hari ini saya cuma pengen ngasih tahu perbedaan antara USB 4 dan Thunderbolt 4. Jangan sampai salah beli. Dua-duanya udah lama ada. Kalau di PC desktop untuk motherboard keluaran generasi kemarin itu udah banyak yang pakai Thunderbolt 4, walaupun hanya di kelas menengah ke atas aja kali ya. Nah, di generasi yang baru ini USB 4 udah mulai banyak digunakan di motherboard yang dijual di pasaran, bre. Jadi sekarang kalau kita mau ngerakit PC atau beli laptop, itu akan ada motherboard dan laptop yang ngasih speknya USB 4, ada yang ngasih spek Thunderbolt 4. Dimana biasanya dua-duanya hanya ngasih bandwidth doang yang tertulis. Jadi bandwidth tertulis up to 40 gigabit per second. Tapi jangan salah, tidak semuanya dibuat sama. Jadi kalau sampai salah beli bisa rugi banget. Kita langsung praktekin aja bedanya seperti apa. Jadi yang ada di depan kita ini sekarang adalah sebuah enclosure SSD. Ini dari Kio, namanya Kio EM40, dan satunya adalah Kio EM40 Pro. Bentuknya sama persis, bahkan kalau kamu baca spek di kardusnya ini sama persis beli tulisannya. Jadi kayak nggak ada bedanya sama sekali. Tapi harganya beda jauh. Jadi saat video ini dibuat, yang EM40 harganya sekitar 1,5 jutaan. Sedangkan yang EM40 Pro itu harganya sekitar 2,5 juta. Beda 1 juta, bre. Nah, di spesifikasinya EM40 tertulis mensupport USB 4 up to 40 gigabit per second. Sedangkan yang Pro dia Thunderbolt 4 up to 40 gigabit per second. Dan tertulis saling compatible satu sama lain. Kalau memang compatible, kenapa beda harganya bisa sampai 1 juta? Enclosure-nya terlihat kokoh banget. Jadi dari luar kalau kita pegang bahannya dari aluminium, terasa eksklusif banget gitu ya. Dan untuk bongkar pasangnya nggak butuh obeng atau alat apapun. Tinggal dorong, buka, pasang, lalu tutup lagi. Dimana di paket penjualannya kita juga dikasih thermal pad untuk menjaga SSD-nya tetap adem. Ditambah lagi, di kedua enclosure ini kita juga dikasih active cooling yang bisa diaktifkan lewat tombol. Jadi kalau dipencet kipasnya nyala, kalau dipencet mati lagi. Jadi silakan dinyalakan kalau memang SSD-nya terasa panas. Sekarang tentang perbedaannya. Jadi nama USB itu adalah Universal Serial Bus gitu ya. Sedangkan Thunderbolt, ya udah Thunderbolt aja kayak sesuatu yang kencang gitu kan. Nah, jadi harapan kita dengan nama USB itu berarti dia kompatibel dengan semua hal karena universal gitu kan. Tapi ternyata salah. Bahwa dalam dunia connectivity antara USB dan Thunderbolt, justru Thunderbolt adalah yang punya compatibility yang lebih luas, bre. Singkatnya tadi di awal udah disebutin bahwa USB-C saat dia pertama kali keluar tertulis dia bisa high speed, terus bisa support DisplayPort, terus bisa support power delivery. Tapi ternyata untuk device USB itu tidak semuanya dijamin bisa. Artinya di saat kamu beli satu motherboard dan tertulis support USB gitu ya, dan di situ ada angkanya 20 gigabit per second misalkan. Bisa jadi iya secara speed bandwidthnya dia 20 gigabit per second, tapi belum tentu bisa dipakai untuk display dan belum tentu bisa dipakai untuk power delivery. Jadi nggak bisa dipakai ngecas, bre. Jadi hanya USB tertentu yang memang support tiga-tiganya dan biasanya tertulis di speknya. Jadi kalau kamu beli sesuatu, beli motherboard misalkan dan tertulis dia USB apapun itu yang udah pakai USB-C, tapi hanya ditulis bandwidthnya doang, berarti ada kemungkinan dia nggak bisa dipakai display dan nggak bisa dipakai ngecas. Atau mungkin bisa tapi powernya kecil banget. Beda cerita dengan Thunderbolt. Di saat Thunderbolt rilis, dia dibilang support semuanya sama seperti USB, tapi Thunderbolt bisa memastikan bahwa setiap port yang dia gunakan support semuanya sekaligus. Dan untuk memastikan hal itu, Intel sebagai pembuat Thunderbolt menanamkan chip khusus untuk device Thunderbolt, Kio EM40 Pro. Di dalamnya menggunakan official certified chip JHL7440 dari Intel, dikombin dengan chipset Realtek RTL 9210
E10B yang tidak ada di E40 biasa yang menggunakan USB 4. Chip ini untuk memastikan bahwa transfer data akan lebih stabil, di mana transfer data ini termasuk saat portnya digunakan untuk terhubung dengan monitor untuk display. Kemudian video transmisi Thunderbolt 4 juga lebih terjamin dibandingin USB 4. Thunderbolt port juga butuh listrik yang lebih kecil, hanya 5 watt dibandingin USB yang bisa sampai 8 watt. Dampaknya selain lebih irit listrik juga bikin device yang terpasang bisa lebih adem. Bagaimana dengan compatibility? Mengingat kedua port ini colokannya sama, bre. Karena memang bentuk portnya sama, Thunderbolt 4 maupun USB 4 bisa saling tukar, bisa digunakan dimanapun. Tapi tadi speednya nggak bisa sama, kemudian fitur lain seperti display dan power delivery juga belum tentu sama. Tapi di sini karena device Thunderbolt itu harganya lebih mahal, jadi bukan hanya enclosure aja. Kalau kamu beli SSD eksternal misalkan, itu akan beda harganya antara USB dan Thunderbolt, di mana Thunderbolt biasanya akan lebih mahal. Nah, dengan dia lebih mahal berarti dia dijamin akan bisa jalan mendekati spesifikasi yang tertulis di port manapun. Jadi dicolokin di Thunderbolt dia bisa full speed, dicolokin di USB juga bisa full speed. Beda cerita dengan device USB. Walaupun tertulis dia bisa 40 gigabit per second, kalau dia nyoloknya di port USB mungkin bisa nyampe ke sana, tapi begitu dia nyolok ke port Thunderbolt, ini yang jadi masalah. Speednya bisa ketahan, bre. Jadi walaupun enclosure-nya sanggup 40 dan SSD yang terpasang juga sanggup 40, begitu device USB ini nyolok ke Thunderbolt, kecepatannya harusnya berkurang. Seberapa banyak pengurangannya? Kita langsung praktekin aja. Kio E40 dan E40 Pro punya bandwidth 40 gigabit per second, yang berarti aktual transfer rate-nya kurang lebih 4 gigabit per second. Artinya untuk bisa memanfaatkan speed maksimumnya kita perlu pakai NVMe Gen 4 minimal. Untuk pengujian ini saya menggunakan NVMe Gen 5 punya Kingston dan Seagate yang dua-duanya menunjukkan hasil yang hampir sama. Tes pertama saya lakukan di motherboard Asus TUF Gaming X870 Plus Wi-Fi yang pakai port USB 4. Kio E40 yang sama-sama USB 4 berhasil mencatat read speed lebih dari 3600 MB per second dengan rate-nya 1300 MB per second. Sedangkan enclosure Thunderbolt 4 Kio E40 Pro di port USB 4 yang sama dengan SSD yang sama juga mencatat read dan write speed lebih lambat di 3000 MB per second dan 1100 MB per second. Berikutnya saya tes di port Thunderbolt 4 yang ada di motherboard ASRock X670A Taichi Carrara. Di sini Kio E40 yang USB 4 ternyata speednya tertahan di 1000 MB per second aja baik untuk read maupun write. Ingat, ini SSD-nya Gen 5 yang sanggup 12.000 MB per second lebih ya. Tapi begitu SSD yang sama dipasang ke Kio E40 Pro yang Thunderbolt 4, speednya bisa mentok di 3100 MB per second read dan write-nya hampir 1000 MB per second. Itu dia tadi perbedaan transfer rate antara USB 4 dan Thunderbolt saat dicolokin di port yang berbeda. Jadi terbukti bahwa device Thunderbolt dia bisa jalan full speed mau dicolokin di USB maupun di Thunderbolt. Sedangkan sebaliknya yang USB 4 dia hanya bisa full speed kalau nyolok di port USB aja. Begitu masuk ke port Thunderbolt dia akan langsung ketahan banyak banget bandwidthnya. Jadi mana yang lebih baik kita beli? Ya kalau kita bicara tentang compatibility nggak bisa dipungkiri bahwa Thunderbolt ini lebih luas. Apalagi kalau kita bicara PC itu speknya beda-beda. Ada PC yang support USB, ada PC yang support Thunderbolt 4. Udah gitu kalau kita nyoloknya ke Mac biasanya pakai Thunderbolt. Jadi kalau kita beli device yang Thunderbolt, compatibility-nya lebih luas, bre. Dan sekarang udah bukan Thunderbolt 4 lagi, udah ada Thunderbolt 5, bre. Dimana kalau secara spesifikasi sih dia biasanya tertulis up to 120 gigabit per second. Dan ini enclosure dari Kio Thunderbolt 5 namanya adalah EM80, dia tertulis up to 80 gigabit per second. Cuma sayangnya saya belum bisa ngetes karena belum ada PC yang support Thunderbolt 5. Jadi saat video ini dibuat, cuma Mac yang pakai chip M4 Pro atau kalau motherboard PC ya yang 20 jutaan doang yang udah punya Thunderbolt 5. Dan bukan hanya PC atau Mac-nya yang mahal, enclosure-nya juga mahal. Kio EM80 Thunderbolt 5 ini harganya wow banget, bre. Walaupun sama seperti USB, Thunderbolt juga backward compatible. Jadi walaupun tertulis Thunderbolt 5, dia tetap bisa masuk ke port Thunderbolt 4 maupun 3, tapi speednya akan terbatas. Sebenarnya untuk Thunderbolt maupun USB dengan bandwidth segede sekarang ini bakal sayang banget kalau cuma dipakai untuk transfer data. Bahkan dipakai buat display aja masih sisa banyak banget. Jadi sebenarnya lebih cocok kalau dipakai untuk hub, di mana isinya bisa dipakai buat hard disk, SSD eksternal, dipakai ngecas, dipakai monitor dan
banyak lainnya. Jadi untuk Thunderbolt 5 ini masih belum bisa dimendang-mendingin. Cuma kalau yang USB 4 dan Thunderbolt 4 sekarang ini udah jadi standar baru. Kamu cari motherboard keluaran terbaru lah ya, itu biasanya udah USB 4 atau Thunderbolt 4. Nah kalau kamu beli Kio E40 atau E40 Pro ini, kamu bakal dapat bonus juga pouch untuk tempat enclosure-nya. Jadi ya walaupun dia aluminium lebih tahan banting gitu ya, tapi kalau baret-baret sayang juga bre. Jadi dapat tempat kayak gini bagus lah ya, biar awet. Dan kalau kamu tertarik tapi malas buat searching, langsung cek aja linknya ada di bawah, tinggal check out bre.